저기요. Hai gengs, welcome to Genggongs Movie. Hari ini gue ingin ceritain film seru yang pastinya spoiler ya gengs. Setelah nonton ini kamu wajib nonton fullnya. Daripada nunggu lama lagi mending langsung aja. Let's go the movie. Ini adalah Chiho, seorang pria dengan wajah biasa dan tidak ada yang terlalu menonjol. Setiap hari, rutinitasnya persis sama. Dia bangun, membeli makanan kemasan, dan langsung berangkat kerja. Chiho bekerja sebagai manajer makanan ringan. Tugasnya adalah bereksperimen dengan bumbu, menguji kombinasi berulang kali hingga ia menemukan formula sempurna untuk produk baru. Ia sangat berdedikasi, bahkan saat istirahat makan siang, ia lebih memilih tetap bekerja daripada makan. Hidupnya berjalan dengan jadwal yang ketat. Dia telah menetapkan waktu tertentu untuk bangun, mandi, bekerja, dan bahkan menonton televisi. Suatu hari, Chiho diundang untuk tampil di sebuah program televisi penting. Topiknya berfokus pada makanan ringan dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Namun, hanya beberapa menit sebelum syuting dimulai, sutradara mendekatinya dengan materi baru. Pertunjukannya sekarang membutuhkan sudut pandang komersial, sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang telah disiapkan Chiho. Keesokan harinya, semua orang di perusahaan Chiho dipanggil ke rapat besar. Konten yang dibicarakannya di televisi telah menimbulkan masalah serius. Pernyataannya bahwa jajanan mengandung MSG tidak sehat secara langsung bertentangan dengan kebijakan perusahaan dan merugikan bisnis. Dalam rapat tersebut, sebagian besar karyawan menyarankan agar Chiho dipecat. Namun, direktur perusahaan melihat hal berbeda. Ia tidak ingin kehilangan Chiho, mengakuinya sebagai aset berharga yang kontribusinya telah membantu kesuksesan perusahaan. Setelah kejadian tersebut, Chiho diberikan waktu istirahat dan memulihkan diri. Meski hidupnya tertib dan disiplin, ia mempunyai satu beban berat. Kakak laki-lakinya, Seoko, baru saja dibebaskan dari penjara dan terus minum banyak minuman keras serta meminta uang kepada Chiho. Naif dan berhati lembut, Chiho memberinya uang tunai dalam jumlah besar, meski dia tahu uang itu hanya akan digunakan untuk berjudi. Inilah kehidupan yang dia jalani sekarang. Ini madu manis. Cerita kemudian beralih ke Ilyang, seorang ibu tunggal yang melamar pekerjaan di bank. Permohonannya langsung ditolak sebab dia masih memiliki sisa pinjaman di bank yang sama. Menolak untuk menyerah, Ilyang menemukan celah dalam persyaratan perekrutan yang memungkinkan ibu rumah tangga untuk melamar. Berkat kegigihannya, dia dipekerjakan keesokan paginya. Dengan energi baru, Ilyang mulai bekerja sebagai penagih utang. Meski mendapat hinaan dan kata-kata kasar, ia tetap ceria karena bersyukur bisa kembali bekerja. Kenyataannya, hidupnya sangat sepi. Dia adalah seorang ibu tunggal yang belum menikah dan tinggal hanya bersama putrinya yang sudah dewasa, Jinju. Membesarkan anak sendirian sangatlah sulit. Memaksanya menghemat uang untuk hampir semua hal, bahkan hal-hal yang benar-benar penting. Kembali bersama Chiho. Saat dia pergi, bosnya memberinya sebuah kotak untuk digunakan saat beristirahat di rumah. Dengan polosnya, Chiho menyerahkan kotak jamu perusahaan kepada kakaknya tanpa memeriksa isinya. Ternyata kotak itu berisi uang tunai. Sokho langsung menghabiskan uangnya, nekat berpesta dengan pacarnya, dan berjudi lagi. Di hari yang sama, Ilyang ditugaskan menagih utang yang telah jatuh tempo dari Sokho yang sudah beberapa bulan tidak melakukan pembayaran. Bertingkah santai, Seokho mengalihkan tanggung jawab dan meminta Chiho yang membayar. Baik hati dan polos seperti biasanya, Chiho langsung pergi ke bank dan menunggu gilirannya. Selagi menunggu, seorang pria yang duduk di dekatnya menjadi marah dan mulai meneriakkan kata-kata kotor. Melihat seorang anak kecil duduk di dekatnya, Chiho dengan lembut meminta anak itu menutup telinganya sambil bercanda tentang sesuatu yang tidak disengaja. Momen canggung namun manis menarik perhatian Ilyang. Saat giliran Chiho akhirnya tiba, Ilyang terkejut.
Tanpa ragu, Chiho langsung melunasi seluruh hutang kakaknya. Penasaran, Il-yang mengecek informasinya dan terkejut saat mengetahui pria berusia 45 tahun ini masih lajang. Dia mencoba menggodanya dengan main-main, tapi ilustrasi Chiho terlalu polos untuk memahaminya. Ia malah meminta ganti rugi biaya parkir karena terlalu lama mengantri. Saat Chiho hendak pergi, Il-yang memanggilnya untuk memberinya tanda parkir. Dia tidak sengaja terpleset di tangga dan Chiho terdiam sejenak, hanya menonton. Menyadari apa yang terjadi, dia segera membawanya ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Chiho merasa lemas dan terjatuh juga. Ambulans membawa mereka berdua ke ruang gawat darurat. Di rumah sakit, Il-yang ditemukan hanya mengalami luka ringan. Namun, Chiho sama sekali tidak melakukannya dengan baik. Dokter menemukan bahwa dia menderita kekurangan gizi yang disebabkan oleh pola makan tidak sehat selama bertahun-tahun, sangat bergantung pada MSG, makanan ringan, keripik, dan junk food. Merasa kasihan padanya, Il-yang mengajak Chiho makan gimbap bersama. Dia terkesan dengan pemahamannya yang tajam tentang teori fisika. Meskipun dia menjadi canggung setiap kali percakapan berubah menjadi pribadi, Il-yang tidak habis pikir kenapa Chiho rela membayar semua hutang kakaknya yang pengangguran dan kecanduan judi. Namun bagi Chiho, Sok-ho adalah orang paling baik hati di dunia. Semasa kecil, Sok-ho selalu membelanya dari para pengganggu. Jadi Chiho yakin bahwa menyokong saudaranya adalah hal yang tepat saat ini. Di saat yang tak terduga, Chiho tiba-tiba mengeluarkan kentut keras saat sedang makan. Ia dengan tulus percaya bahwa buang angin membantu melepaskan pikiran buruk dari tubuh. Beberapa hari kemudian, Chiho mengunjungi dokter untuk menerima hasil tes kesehatannya. Ia diperingatkan bahwa jika terus mengonsumsi makanan ringan kemasan, ia bisa mati muda. Peringatan tersebut sangat bertentangan dengan pekerjaannya sebagai peneliti makanan ringan, membuatnya frustrasi saat berjalan pergi. Dalam perjalanan pulang, Chiho menelpon Seok-ho untuk membicarakan kesehatannya yang menurun. Saudaranya hanya meyakinkan dia dan mendesak dia untuk tidak berhenti dari pekerjaannya. Saat Chiho berhenti untuk membeli makanan, dia tiba-tiba teringat bahwa Il-yang meminjam uang darinya untuk membayar tagihan rumah sakit. Benar-benar lugas, dia segera meneleponnya untuk meminta pembayaran kembali. Il-yang menertawakannya dan berjanji akan membayarnya langsung selama dia menjemputnya sepulang kerja. Sekali lagi, Il-yang lupa membawa uang tunai dan menyarankan memasak untuknya. Ketika mereka tiba di rumahnya, Chiho ragu untuk masuk ke dalam, merasa canggung. Il-yang menertawakannya, mengingatkannya bahwa mereka berdua berusia di atas 40 tahun dan masih lajang, jadi tidak ada yang aneh jika makan bersama. Il-yang memasak dengan terampil, dan saat Chiho mencicipi makanannya, dia sangat tersentuh. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan masakan rumahan yang layak. Merasa kasihan padanya, Il-yang menawarkan makan bersama setiap hari. Chiho dengan senang hati setuju dan menawarkan untuk mengajarinya cara mengemudi sebagai imbalannya. Setelah makan malam, Chiho dengan canggung memberinya sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih. Il-yang tertawa dan menyebutnya manis. Untuk pertama kalinya dalam 45 tahun hidupnya, Chiho merasakan jantungnya berdebar kencang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tidak lama kemudian, Jinju pulang dari kampus dan terkejut melihat begitu banyak makanan di rumah. Dia tidak menyukai gagasan ibunya menerima tamu laki-laki berdasarkan pengalaman masa lalu di mana hubungan ibunya selalu berakhir buruk. Namun kali ini, Il-yang merasa pria tersebut mungkin berbeda. Hari-hari berlalu, Chiho bertemu Iyong lagi dan mulai mengajarinya cara mengemudi. Mereka berbelanja peralatan dapur, menonton film bersama, dan menghabiskan waktu bercanda. Kehidupan Chiho perlahan mulai berubah. Dia membersihkan semua makanan kemasan di lemari esnya dan menggantinya dengan makanan yang benar-benar sehat. Kadang-kadang, Iyong duduk sangat dekat dengannya, sesuatu yang masih belum biasa dilakukan Chiho. Di malam hari, mereka terus berbicara melalui telepon hingga larut malam, terkadang hingga pagi hari. Akhirnya, cuti Chiho berakhir dan dia kembali bekerja.
Suasana cerianya terlihat jelas di mata rekan kerjanya yang dengan cepat menebak bahwa dia sudah mulai berkencan dengan seseorang. Salah satu dari mereka bercanda bahwa jika dia tidak bisa tampan, setidaknya dia harus melucu di pertemuan berikutnya. Chiho benar-benar mempraktikkan nasihat itu dengan mengadakan kuis kecil keesokan harinya. Dia bahkan mengungkit topik dewasa yang dia sendiri hampir tidak mengerti. Sabtu tiba, dan Ilyang secara halus memberi isyarat bahwa dia punya waktu luang di hari Minggu, berharap Chiho akan mengajaknya kencan. Sama sekali tidak menyadarinya, Chiho membicarakan hal yang sama sekali berbeda. Pada akhirnya, Ilyang lah yang harus mengundangnya. Pada hari Minggu, mereka pergi ke pantai dan menikmati kencan seperti anak muda. Padahal Ilyang lah yang lebih dulu meraih tangannya. Mereka makan bersama dan sekali lagi Chiho memesan ayam goreng kesukaannya daripada seafood atau yang lainnya. Di akhir kencan, mereka pergi ke bioskop dekat pantai. Sepanjang perjalanan, Chiho dengan santai berkomentar tentang motel murah di pinggir jalan yang membuat Ilyang yang sudah sangat tertarik padanya terjebak dalam momen itu dan menciumnya. Saat dia mendekat, Chiho menjadi sangat gugup dan tiba-tiba melompat keluar dari mobil. Situasi berubah memalukan saat celananya turun, menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Ilyang merasa sangat malu dan ingin pergi, tapi Chiho menghentikannya dengan gerakan berkedip yang canggung. Anehnya, hal itu berhasil dan mereka berdamai. Setelah kembali dari kencan, Chiho terkejut saat Seokho tiba-tiba muncul dan menginterogasinya. Hanya dengan melihat kalender Chiho, Seokho langsung menyadari kalau kakaknya sedang berkencan dengan seseorang. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Chiho, Seokho menghadapkan Ilyang. Dia menjelaskan bahwa Chiho mengalami kecelakaan pada usia 10 tahun yang memperlambat perkembangannya dan membuatnya sering menjadi sasaran perundungan. Seokho yakin Ilyang mendekati Chiho hanya untuk memanfaatkannya, menggunakan uangnya untuk menghidupi hidupnya sebagai ibu tunggal. Malam itu, Ilyang menjadi sangat gelisah dan mulai menjauhkan diri dari Chiho. Dia bahkan menolak untuk menjawab panggilannya. Melihat keadaan emosinya, atasannya memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekatinya dan mengajaknya keluar untuk minum. Pada awalnya, Ilyang tidak menyadari niatnya, tapi ketika dia melewati batas, dia membela diri dan meninggalkannya dipukuli habis-habisan. Patah hati dan bingung dengan jarak yang tiba-tiba dari Ilyang, Chiho menunggu di luar rumahnya. Akhirnya mereka berbicara. Ilyang mengakui bahwa dia merasa rendah diri dan percaya bahwa dia mudah didekati hanya karena dia adalah orang tua tunggal bagi Chiho, tapi dia tidak melihatnya seperti itu. Tidak peduli masa lalunya, dia tetaplah wanita yang berharga baginya. Diyakinkan oleh ketulusannya, mereka berbaikan. Sekali lagi, tiba-tiba Chiho mengeluh sakit perut. Khawatir dengan kesehatannya, Ilyang menyarankan agar dia mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaannya. Gajinya mungkin tinggi, tapi terus-menerus mengonsumsi MSG dalam jumlah besar perlahan-lahan merusak tubuhnya. Konflik batin ini membuat Chiho merasa sangat terkoyak. Di satu sisi, kalau dia sakit, dia disuruh ke dokter, dan kalau sudah sembuh, dia diharapkan bisa segera kembali bekerja. Ilyang sangat menentang hal ini, mengkhawatirkan kesejahteraannya dan sangat menyayanginya. Ketika rekan kerja Chiho menyadari bahwa pria yang tadinya polos dan pasif tiba-tiba mempunyai opini yang kuat dan bersikeras untuk mengundurkan diri, mereka mulai mencurigai adanya pengaruh luar. Keingintahuan mereka segera membawa mereka ke Ilyang. Direktur perusahaan yang tidak ingin kehilangan seorang jenius seperti Chiho memutuskan untuk turun tangan dan ikut campur. Meski itu berarti menyabotase hubungan mereka, masalah tidak berhenti di situ. Mantan pacar Ilyang tiba-tiba menghubunginya lagi dan mengaku hanya ingin memeriksa anak-anaknya. Sementara itu, Seokho semakin marah karena Chiho tidak lagi menyerahkan separuh gajinya untuk berjudi. Frustrasi, Seokho menginstruksikan pacarnya untuk merayu Chiho dan menariknya pergi. Alhasil, dalam perjalanan menuju sebuah restoran, mobil Chiho diikuti oleh 3 kendaraan mencurigakan. Tiba-tiba mantan pacar Ilyang yang mengejar mereka mengalami kecelakaan dan terpaksa berhenti. Segera setelah itu,
Direktur perusahaan tiba-tiba muncul dan bergabung dengan mereka untuk makan siang. Saat dia mulai menggoda Ilyang, dia langsung bereaksi dengan cara yang aneh namun efektif dengan berpura-pura buang angin, benar-benar mematikan suasana hatinya. Di saat yang sama, pacar Sok-ho yang menonton dari luar disambut oleh Ilyang. Ternyata mereka dulu pernah bekerja sama. Apa yang dimaksudkan sebagai upaya perselingkuhan berubah menjadi reuni yang canggung di meja yang sama. Yang lebih mengejutkan lagi, sutradara malah tertarik pada wanita yang tenang dan pendiam. Malam berlanjut dari minum-minum di bar hingga karaoke hingga larut malam. Ketika tiba waktunya pulang, Ilyang memberi isyarat sekali lagi bahwa rumahnya kosong dan dia akan sendirian. Dengan polosnya, Chiho berkata dia ingin mampir sebentar. Ilyang menggodanya dengan menyarankan agar dia menginap. Mendengar hal tersebut, Chiho menjadi bingung dan memutuskan untuk mencari makanan ringan untuk menenangkan dirinya. Alih-alih pergi ke toko serba ada, ia malah berakhir di apotek meminta obat karena jantungnya berdebar kencang. Apoteker awalnya bingung, namun segera menyadari penyebabnya adalah cinta, bukan penyakit. Artinya tidak diperlukan obat. Dalam perjalanan kembali ke tempat Ilyang, tiba-tiba muncul seorang penjual ayam dan meminta tumpangan. Sebagai ucapan terima kasih, penjual itu memberi Chiho sebotol bir. Hanya untuk menemukan bahwa dompet itu tidak diisi dengan uang tunai, tetapi dengan tumpukan kupon yang telah dia kumpulkan dari waktu ke waktu. Akhirnya Chiho kembali ke rumah Ilyang sambil membawa bir. Untungnya dia tidak kecewa, meski harus menunggu lama. Saat kencan mereka akan berlanjut, Ilyang menerima kabar buruk. Ayahnya Jinju, yang juga mantan pasangannya, telah meninggal dunia. Bersama-sama paginya mereka menuju ke rumah. Di saat yang sama, Jinju akhirnya bertemu Chiho untuk pertama kalinya. Trauma dengan laki-laki yang datang dan pergi. Dalam kehidupan ibunya, dia tidak mempercayainya. Dia mempertanyakan segalanya tentang hubungan mereka. Mendaftar setiap detail satu persatu dengan cermat. Tak lama kemudian, Sok-ho datang dalam keadaan marah dan langsung menyerang Chiho yang tidak tahan melihat betapa dekatnya Chiho. Saat Ilyang berusaha melindunginya, Ilyang melawan. Setelah kejadian ini, kelelahan akhirnya mengambil alih. Ilyang memutuskan untuk menyerah dan meminta Chiho untuk tidak datang menemuinya lagi. Chiho kehilangan semua motivasi di tempat kerja dan tenggelam dalam kesedihan. Ilyang juga tidak lebih baik, menghabiskan malamnya dengan minum dan merasa hampa. Suatu malam sepulang kerja, Chiho mengunjungi apotek lagi, mengeluh dadanya terasa sesak seolah-olah dia diambang pingsan. Kali ini apoteker memberi isyarat bahwa Chiho sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Didorong oleh kesadaran itu, Chiho pergi ke rumah Ilyang. Di dekatnya, seorang tetangga terlihat berpakaian rapi, bersiap melamar pacarnya sambil bernyanyi. Di saat yang sama, Ilyang tiba dan menemukan Chiho duduk di sana, tampak kalah. Diatasi dengan penyesalan, Chiho merenungkan betapa dia tidak sadar. Dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya dan bertanggung jawab atas cintanya. Kedekatan mereka akhirnya membayangi pasangan muda, tetangga, dan kehangatan di antara mereka dirasakan oleh semua orang di dekatnya. Keesokan paginya, Chiho kembali ke rumah dan terkejut saat melihat Seok-ho menunggu dengan marah. Kali ini, Chiho tidak mundur. Ia tak terima tudingan Ilyang hanya mendekatinya demi uang. Karena diliputi emosi, Chiho mengungkap bahwa orang yang selama ini menguras keuangannya adalah Sok-ho sendiri. Cerita kemudian beralih ke kilas balik. Kedua bersaudara itu dibesarkan oleh ibu yang berbeda, namun ibu Chiho tidak menunjukkan perbedaan dalam kasih sayang mereka. Dia mencintai dan menerima Sok-ho sebagai miliknya. Namun suatu hari ibu kandung Sok-ho muncul kembali dan hanya meminta uang. Sok-ho sangat terpukul dan akhirnya memilih hidup di jalanan. Setelah Sok-ho pergi dalam waktu yang lama, Chiho dan ibunya pergi mencarinya. Tragisnya, ibunya tertabrak mobil dan kehilangan nyawanya. Chiho mengalami cedera kepala parah yang memperlambat perkembangan mentalnya. Meski begitu, ia tumbuh dengan kecerdasan luar biasa. Setiap kali Chiho dibully oleh anak-anak lain, Seok-ho selalu ada untuk membelanya.
Sayangnya, setelah dewasa, Seok-ho memilih jalan yang salah dan menjadi pembuat onar. Dalam kekacauannya, dia bahkan mengembangkan niat jahat saat melihat Jinju lewat. Ceritanya kembali ke Chiho dan Il-yang, yang kini berbagi percakapan mendalam. Sadar akan latar belakang keluarga mereka yang rumit, mereka memutuskan untuk tidak terburu-buru menjalin hubungan menuju pernikahan. Tanpa diduga, saat mereka tiba di depan rumah, Seok-ho menyelinap ke dalam dan berusaha menyakiti Jinju. Untungnya, Jinju tahu cara membela diri dan lolos tanpa cedera. Namun, menyaksikan anaknya hampir berada dalam bahaya membuat hati Il-yang hancur. Chiho juga tak kalah marahnya pada Seok-ho yang terus-menerus membebani hidupnya. Keesokan harinya, Chiho membuat keputusan besar dan resmi mengundurkan diri dari pekerjaannya. Hari-harinya kembali terjerumus ke dalam kebiasaan tidak sehat. Makannya buruk, begadang, dan sering minum. Ia keluar jogging saat fajar untuk melepaskan kesedihannya, terkadang berlanjut hingga malam tiba. Suatu hari saat sedang melamun, Il-yang tiba-tiba melihatnya. Mereka bertukar kabar singkat, dan dari pandangan mereka saja, terlihat jelas bahwa mereka masih saling mencintai. Namun ikatan kekeluargaan yang tidak bisa mereka tinggalkan justru menghalangi mereka, membuat segalanya menjadi sangat sulit. Suatu malam, Chiho tiba-tiba bertemu dengan seorang rekan lama yang menawarinya peran dalam program televisi langsung yang membahas makanan ringan dan dampaknya terhadap kesehatan. Acara ini akan ditayangkan secara langsung. Namun, Chiho diperkirakan masih akan mengikuti peran sutradaranya. Naskah yang sudah disiapkan. Hanya 10 menit sebelum siaran dimulai, sutradara tiba-tiba menelepon Chiho dan memintanya untuk berbicara jujur dan menjadi dirinya sendiri. Untuk semakin menggugah emosinya, sutradara dengan santai menambahkan bahwa Il-yang mungkin akan meninggalkan negara tersebut. Setelah mengakhiri panggilan, Chiho menjadi gelisah. Pikirannya melayang dan dia kesulitan untuk fokus pada diskusi. Alih-alih mempromosikan jajanan sehat sesuai rencana, ia justru berbicara jujur. Ia menjelaskan mengonsumsi jajanan harus selalu ada batasnya. Mengonsumsinya sesekali boleh-boleh saja, tetapi konsumsi berlebihan dapat menyebabkan kekurangan nutrisi yang serius. Selama siaran langsung, Chiho juga terang-terangan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya terhadap Il-yang. Menonton dari rumah, Seok-ho diliputi penyesalan karena menjadi penghalang dalam hidup kakaknya. Diam-diam, dia menemui Jinju dan meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan. Kali ini dia dengan tulus meminta restunya atas hubungan ibunya dengan Chiho. Sore harinya, setelah pulang ke rumah, Jinju meminta beberapa buah untuk dipotong. Saat Il-yang memasuki ruangan, dia melihat laptop memutar ulang pengakuan tulus Chiho. Karena sangat terharu, dia bergegas keluar. Pada momen tak terduga di jalan, Il-yang secara tidak sengaja bertabrakan dengan sebuah mobil hanya untuk menyadari bahwa Chiho ada di dalam. Dalam adegan penuh emosi, dia berlari ke arahnya dan memeluknya dan keduanya memutuskan untuk bersatu kembali. Mungkin benar kalau cinta seorang pria bisa dicurahkan sepenuhnya pada satu wanita saja, dan itulah yang sebenarnya dirasakan Chiho terhadap Il-yang. Meski usianya tak lagi muda, kisah cinta mereka membuktikan bahwa romansa bukan hanya milik kaum muda. Dan film berakhir dengan catatan hangat dengan Chiho dan Il-yang membuka bisnis unik bersama. Gimbap Drive-Thru jadi pesan moral dari cerita ini yaitu, jika Anda makan terlalu banyak pesan, abaikan kesehatan Anda dan panik seputar romansa. Cinta mungkin masih datang tetapi hanya setelah rasa malu yang maksimal. Begitulah akhir alur ceritanya, gengs. Dukung terus channel ini ya, gengs, dengan cara subscribe dan like-nya. Terima kasih, see you again, bye.